Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan saya Rosmarinda Sobirin. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Yasni Marobungo, Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas UTS saya, yaitu tugas tentang Business Plan Canvas atau disingkat dengan sebutan BMC, dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Mona Novita MPD. Baiklah, melalui video yang saya buat pada hari ini saya akan memaparkan Business Plan Model Canvas atau disingkat dengan BMC. Dan jenis usaha yang saya ambil pada hari ini itu yaitu berbentuk jenis usaha jasa. Dan nama usaha yang saya ambil di sini sedikit unik dan mudah diingat sama pelanggan-pelanggan saya nanti. Yaitu nama usaha yang saya ambil GoTrip. Kenapa saya mengasih namanya itu GoTrip? Karena Go. Biasanya kan ada Gojek, GoFood. Di sini saya memberi nama usaha saya yaitu GoTrip. GoTrip, trik pengetikan rinda komputer. Itulah nama yang saya ambil melalui usaha yang akan saya bangun nantinya. Baik, di sini saya akan memaparkan model BMC, yaitu terdiri dari 9 building block yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada customer segment atau yang bisa disebut kita yaitu pelanggan potensial. Di sini dalam usaha saya yaitu usaha GoTrip, pengetikan rinda komputer, yang pelanggan potensial saya yang pertama yaitu anak-anak, kedua ada remaja, ketiga ada dewasa. Mereka dapat merasakan apapun di dalam usaha saya pengetikannya. Komunitas dalam customer segment di dalam usaha saya yaitu pertama pegawai kantor. Karena banyaknya masyarakat yang buta terhadap teknologi ataupun disebut dengan gaptek, itu menjadi peluang bagi saya untuk mendirikan usaha saya yaitu dalam pengetikan. Kedua yaitu masyarakat menengah atas. Selanjutnya yang kedua yaitu ada value proposition, yaitu keunggulan yang dimiliki usaha kita, keunggulan yang dimiliki oleh usaha kita dan tidak dimiliki oleh usaha orang lain. Yang pertama di dalam usaha saya itu keunggulan yang pertama yaitu dengan harga standar. Kenapa dengan harga standar? Harga standar yang dapat dijangkau oleh anak-anak, remaja, dewasa maupun pegawai kantor. Kedua yaitu dengan pelayanan baik, ramah dan sopan. Karena dengan kita melayani pelanggan kita itu dengan baik, sopan dan ramah, pelanggan kita itu merasa dihargai sama kita dan mereka akan selalu datang ke tempat kita apabila mereka membutuhkan jasa kita. Ketiga yaitu ada di dalam usaha saya itu yang tidak dimiliki oleh usaha orang lain, yaitu pengetikan saya itu cepat, akurat dan jelas. Yang terakhir yaitu keamanan privasi file yang pelanggan saya dapat. Yang ketiga yaitu ada channel. Channel itu yaitu saluran apa yang saya gunakan untuk mempromosikan usaha saya. Yaitu usaha saya bergerak di bidang online kan. Jadi saluran yang saya gunakan yaitu di bidang sosial media. Pertama yaitu di bidang pertama itu dalam WhatsApp, kedua itu di dalam Facebook, dan terakhir di forum jual beli Marobungo. Dan selanjutnya yang keempat itu ada customer relationship. Di sini cara kita untuk mempertahankan pelanggan, cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Pertama, yang saya lakukan untuk mempertahankan hubungan saya dengan pelanggan supaya pelanggan selalu memakai jasa pengetikan saya, yaitu pertama lewat saya mempromosikan di sosial media, WhatsApp, Facebook ataupun forum jual beli. Dan yang kedua, saya melakukan dengan cara pelayanan baik. Pelayanan saya itu dengan sopan, ramah terhadap pelanggan saya nantinya. Dan yang ketiga yaitu dalam pengetikan saya walaupun melalui online yaitu dengan cepat, akurat dan jelas. Dan terakhir keempat
yaitu dalam saya menjaga privasi keamanan file-file ataupun ketikan surat-surat penting dari pelanggan saya. Dan selanjutnya, baik, yang kelima itu ada key activities. Key activities ini yaitu kegiatan apa yang kita lakukan. Yang pertama, di dalam usaha saya yang saya lakukan yaitu mencari pelanggan. Yang kedua, yaitu mengetik atau memprint file yang dikirim oleh pelanggan saya melalui online. Dan terakhir, pencatatan penjualan. Keenam, itu ada key partner. Key partner yang saya gunakan di dalam usaha saya itu usaha GoTrick, pengetikan tindak komputer. Key partner yaitu mitra kerja yang ada di dalam usaha saya itu ada dua. Yang pertama yaitu toko elektronik, kedua adalah toko ATK. ATK itu alat tulis kertas. Dan di toko inilah, di sana saya membeli bahan ataupun alat bahan untuk produksi dalam pengetikan, usaha pengetikan yang saya lakukan pada saat ini ataupun yang akan saya bangun nantinya. Yang ketujuh yaitu tentang key resources, yaitu sumber daya utama yang kita gunakan dalam usaha kita itu apa. Tepatnya di usaha saya itu usaha tentang GoTrick, pengetikan tindak komputer. Sumber daya yang saya gunakan yaitu yang pertama yaitu alat dan bahan produksi yang saya gunakan. Dan yang kedua yaitu sistem pembayaran. Sistem pembayaran dalam usaha saya itu ada dua macam, bisa secara langsung dan bisa secara online. Dan pas banget di masa pandemi sekarang ini, usaha pengetikan yang saya bangun, yang saya rencanakan untuk dibangun yaitu dibayar secara online. Itu pas banget di masa pandemi, itu dibayar melalui transfer antar rekening. Dan terakhir yaitu jasa pengetikan. Itulah sumber daya utama yang saya gunakan dalam usaha saya, key resources. Dan kedelapan yaitu tentang cost structure. Cost structure ini yaitu tentang struktur pembiayaan yang ada di dalam usaha saya yang akan saya bangun. Yang pertama yaitu tentang biaya bahan produksi yang saya gunakan. Yang kedua itu ada biaya listrik, yaitu pas di usaha saya itu usaha pengetikan jadi butuh listrik. Dan ketiga yaitu ada biaya event ataupun biaya promosi dalam usaha saya. Dan keempat itu biaya telepon, karena saya menggunakan jenis usaha ada yang secara langsung ataupun secara online. Dan yang terakhir yaitu biaya internet. Baik, yang terakhir yaitu tentang revenue stream. Revenue stream ini yaitu pendapatan yang saya dapatkan. Pendapatan yang saya dapatkan yaitu melalui usaha saya, yaitu usaha jasa. Di usaha jasa yang saya lakukan yaitu di bidang pengetikan. Yaitu pendapatan yang saya dapatkan di dalam usaha saya itu yaitu dalam GoTrick, pengetikan tindak komputer. Dan pendapatan yang saya dapatkan ini yaitu dapat saya olah dan saya putar kembali modalnya, dan sebagian mendapatkan keuntungan dari usaha yang saya lakukan pada hari ini dan akan saya bangun nantinya. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang business plan model Kampas ini, yaitu BMC. Apabila ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.